muda, saudara-saudaraku yang difabel, dan juga anak-anak yang terkasih. Kita semua pasti pernah atau punya juga sebuah persoalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bisa saja ada persoalan mengenai kesehatan kita. Dulu kita rasanya kuat, sehat, tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini kita merasakan bahwa kesehatan kita juga menurun. Mungkin juga ada persoalan yang berkaitan dengan relasi-relasi di dalam keluarga kita. Waktu baru-baru menikah, tentu saja komunikasinya menjadi sangat bagus, masih sangat enak. Tetapi setelah beberapa tahun hidup berkeluarga, mulai muncul perkataan-perkataan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan satu dengan yang lain. Bisa juga ada persoalan di tempat kerja, relasi kita dengan teman-teman kerja dan sebagainya. Tapi ada juga persoalan yang mungkin mulai berkaitan dengan ekonomi. Kita yang mulai mengalami kesulitan dalam mata pencaharian. Secara khusus mereka yang harus berjuang sendiri, bukan menjadi pegawai, maka menjadi kehidupannya sangat tergantung dari apa yang bisa dilakukan di dalam proses mata pencahariannya. Tidak hanya Bapak Ibu, kami pun para imam juga punya persoalan-persoalan tersendiri. Saya sendiri mengalami masuk di paroki Santo Arnoldus Liansen Bekasi dengan jumlah umat yang sangat melonjak. Dulu rata-rata di paroki sekitar 7.000, 8.000, tetapi sekarang bisa sampai 27.000. Jadi memang satu lonjakan dan memang tidak mudah untuk bersama-sama dengan umat supaya gereja ini tetap hidup. Oleh karena itulah kami juga sudah mulai memikirkan untuk memekarkan kembali satu gereja lagi. Jadi paroki kami Arnoldus itu sudah punya banyak anak, ya kalau pakai istilah keluarga itu sudah melahirkan, sudah memekarkan diri sudah banyak, ya. Mulai dari Ranci, Galaksi, lalu Clara, lalu Cikarang, ya, lalu kemudian ini rencananya juga akan kita mekarkan. Jadi paroki yang sangat dengan jumlah umat yang banyak dan memang wilayah yang sangat luas, ya. Demi semua pelayanan maka mau tidak mau memang hal-hal demikian harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, memang persoalan-persoalan tidak akan pernah ada habisnya. Dan hari ini kita mendapatkan firman Tuhan yang bagus, yakni ada sebuah kisah tentang pesta perkawinan, di mana Bunda Maria, Yesus dan juga para murid diundang pada pesta itu. Orang yang berpesta itu biasanya ingin agar tamu-tamunya juga bisa merasakan sukacita. Oleh karena itu, jamuan pesta harus bisa memuaskan semua undangan. Tetapi pada saat itu tuan pesta mulai kehabisan anggur. Padahal anggur adalah syarat penting dalam sebuah pesta. Maka kalau anggur ini habis, itu menjadi sebuah persoalan bagi tuan pesta, ya. Kita mengadakan acara lalu makanan kita kurang dan sebagainya, tentu saja kita menjadi malu, ya. Ada sebuah persoalan besar di sini. Nah, saudara-saudari, dalam situasi yang seperti itu, menarik apa yang dilakukan oleh Bunda Maria.
bahwa Bunda Maria ini adalah seorang tamu di dalam undangan tersebut. Tetapi dia ternyata punya kepekaan, dia punya kepedulian dengan Tuhan Pesta. Inilah sesuatu yang menarik yang perlu kita cermati di dalam kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan kepekaannya, dengan kepeduliannya, Bunda Maria akhirnya menyampaikan kepada Yesus putranya. Dan Bunda Maria minta kepada para pelayan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita juga mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita, ketika kita juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, tetapi kita coba mengingat dalam situasi terpuruk, dalam situasi yang tidak enak itu, ternyata kadang kita bisa menemukan ada bantuan-bantuan, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan tetapi tetap membantu kita. Ya, jadi disinilah menariknya pengalaman-pengalaman hidup kita, bahwa ketika kita sedang jatuh, mungkin memang ada orang yang tidak peduli, tetapi ada juga orang-orang yang peduli tanpa menunjukkan jati dirinya. Dia menolong kita, dia membantu kita. Inilah tangan-tangan yang tersembunyi. Dan inilah karya Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya tetap hadir, tetap menyertai kita di dalam Dia. Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Dia hadir di saat yang tepat. Maka perkataan tadi menjadi jelas. Mau apakah engkau daripada itu? Saatku belum tiba. Yesus tahu saat yang tepat. Yesus tahu kapan waktu untuk menolong kita. Yang dibutuhkan hanyalah kita percaya kepadanya. Kita menanggapi apa yang dikatakan oleh Yesus seperti yang dibuat oleh para pelayan. Mereka begitu saja mengikuti apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Memang tidak jarang saudara-saudari bahwa jalan Tuhan itu bertentangan, seringkali bertentangan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Tetapi yakinlah bahwa jalan Tuhan itu pasti indah. Jalan Tuhan bukan jalanku, bukan timbang ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah waktunya. Jalan Tuhan pasti indah pada waktunya. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita juga bersyukur karena Gereja Katolik memiliki sebuah tradisi yang sangat bagus, bahwa kita senantiasa berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Bunda Maria memiliki peran penting di dalam iman kita. Kita sering berdoa rosario, kita juga memiliki devosi-devosi. Kita berdoa malaikat Tuhan. Bahkan pagi kita di sini juga menggunakan nama Maria Kusuma. Karena dengan itu gereja sungguh percaya bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh sebagai perantara yang akan menyampaikan segala permohonan-permohonan kita kepada Yesus Tuhan. Bunda Maria adalah sosok seorang ibu, sosok yang memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia.
Untuk saudara-saudariku mereka yang difabel, janganlah berkecil hati. Bunda Maria juga tetap akan menyertai. Bunda Maria juga akan tahu kebutuhan-kebutuhan kalian. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu untuk berdoa dengan peran-peranan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memang sering kali bekerja untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Walaupun tidak terlihat, tetapi Tuhan Yesus tetap bekerja. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu, satu persatu dari setiap persoalan, dari setiap kesulitan yang kita alami, kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan membantu kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita biarkan diri kita buka diri kita untuk diubah oleh Yesus. Sebagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, maka demikianlah kehidupan kita hendaknya tidak diisi dengan hal-hal yang terus pesimis, hal-hal yang terus membuat kita seakan-akan beban itu ada pada kita. Tetapi percayalah, ketika kita mau diubah oleh Yesus, kita akan memiliki hidup yang penuh pengharapan. Maka pada tahun ini kita juga diajak bersama, berjalan bersama sebagai pesiaran-pesiaran pengharapan. Dengan tahun jubileum kita belajar dengan situasi hidup kita. Walaupun tantangan, rintangan pasti ada dalam kehidupan kita, tetapi janganlah kita takut. Iman kita akan Yesus itulah yang akan memampukan kita untuk bisa memiliki harapan-harapan